kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di GB Citra Garden 2. Ini adalah ibadah yang kedua ya. Saya percaya kita datang dengan antusias ya. Karena kita mau bertemu dengan Tuhan kita, Raja di atas segala raja, pemilik hidup kita. Dan di tengah-tengah kita sudah ada Bapak Jeffrey S. Chandra nanti yang akan menyampaikan kesaksian, sharing dan juga akan membawakan beberapa pujian buat kita. Tapi terlebih itu kita ada Raja di atas segala raja yang sudah hadir bersama-sama dengan kita. Mari beri kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Saya percaya ibadah ini akan menjadi ibadah yang antusias buat setiap kita. Karena setiap anak-anak Tuhan di sini saya percaya memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan dan memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Mari kita sama-sama satukan hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kau izinkan kami hadir di tempat ini untuk kami bisa beribadah Tuhan. Kami tahu Tuhan, semua karena kasih karuniamu Tuhan. Tanpa kasih karuniamu Tuhan, mungkin kami sudah tidak ada di tempat ini, kami ada di tempat lain Tuhan. Tapi karena kasih karuniamu, kami ada seperti kami ada hari ini. Kami tahu semua karena Engkau. Dan kami mau membalas sedikit kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Inilah sedikit yang kami bisa balas Tuhan melalui pujian dan penyembahan kami. Memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati ibadah ini. Dari awal hingga pada akhirnya. Kami mau fokus kepada Tuhan. Kami mau nyanyi buat Tuhan. Kami mau lompat buat Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Kami mau memberikan konsentrasi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Yesus kami siap untuk memuji menyembah Tuhan. Yang siap memuji menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau menaikkan pujian ini. Kita nyatakan bahwa Allah kita adalah kekuatan kita. Dan dengan segenap hati kita mau memuji dan menyembah Dia. Haleluya. Yeay.
sucilah Tuhan. Segenap rindu ku menyembah-Mu, ku berseru kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, yang mau memuji Tuhan dengan segenap hati, mari sama-sama beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Yeay. Hati aku memuji, ku bernyanyi suci-sucilah Tuhan. Segenap rindu ku menyembah-Mu dan berseru kudus, kuduslah Tuhan. Segenap hati aku memuji, ku bernyanyi suci-sucilah Tuhan. Segenap rindu ku menyembah-Mu dan berseru kudus, kuduslah Tuhan. Segenap hati aku memuji, ku bernyanyi suci-sucilah Tuhan. Segenap rindu ku menyembah-Mu dan berseru kudus, kuduslah Tuhan. Kuduslah Tuhan. Kuduslah Tuhan. Kuduslah Tuhan. Haleluya. Sorak-sorai lebih lagi buat Tuhan kita. Haleluya, di hadapan tahta kemuliaan Tuhan, kita bersama-sama memuji dan menyembah Dia. Haleluya. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, beramat baik. Engkau baik, beramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, beramat baik. Engkau baik, beramat baik. Mari kita sama-sama naikkan jemaat kita. Beramat baik. Engkau baik, beramat. Kami mau naikkan ucapan syukur kami, Tuhan. Syukurku kepadamu, Yesus Tuhan. Engkau baik, beramat baik. Engkau baik, beramat baik. Engkau baik, beramat baik. Engkau baik, beramat
buat kita. Mari lambaikan tangan kita. Katakan kepada kanan kiri kita sebelum kita duduk. Tuhan terlalu baik buat engkau dan saya. Haleluya. Mari silakan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Saya persilakan untuk duduk kembali. Kita akan bersama-sama menyaksikan Breaking News. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir di GP Cita Garden 2 ini. Bapak Ibu Saudara sekalian bukan orang asing, tapi kami menerima Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai saudara seiman kami. Jika belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami undang untuk hadir bersama-sama dengan kami ibadah umum seperti ini setiap hari Minggu jam 7.30 dan jam 10 pagi. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian boleh bergabung dengan komsel-komsel untuk kita mengalami pertumbuhan rohani bersama. Dan ibadah sekolah minggu juga diadakan setiap hari Minggu jam 10 pagi. Kemudian sore harinya ada ibadah untuk remaja dan pemuda jam 15.30 atau jam setengah 4 sore. Dan mereka adalah anak-anak yang kreatif, anak-anak remaja pemuda yang kreatif ya. Jadi setiap minggu itu selalu ada hal-hal yang baru, kreativitas mereka. Termasuk nanti sore ya, jadi Bapak Ibu yang punya anak, punya usia atau yang hadir usia remaja pemuda boleh hadir. Nanti sore ada sesuatu yang spesial. Sampai Bro Iwan Chandra aja udah penasaran nih, ntar sore ada apa nih gitu ya. Beliau sering hadir karena beliau sering penasaran gitu ya. Ini kok bisa ibadah kayak begini ya gitu ya. Nah, dan di slide video yang terakhir tadi itu adalah salah satu karya dari youth kita di tempat ini ya. Beri aplaus buat setiap mereka ya. Mereka adalah orang-orang yang kreatif. Karena kita akan mengadakan yang namanya memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Kita juga merayakannya dengan Sports Day. Tiba-tiba lomba ya. Jadi lombanya ini bukan lomba yang lari maraton seperti itu ya. Tentunya lombanya sesuai dengan tema 17-an. Nanti kita nggak panjat pinang, kita panjat pohon kaktus ya. Enggak Bapak Ibu sekalian bisa lihat chat semua. Tapi lombanya seru khusus untuk anak-anak remaja dan pemuda. Jadi Bapak Ibu yang punya anak usia remaja pemuda bisa minta mereka untuk hadir tanggal 17 Agustus pas hari kemerdekaan jam 3 sore. Nanti mereka akan ikut lomba, dapat hadiah, pulang juga nanti akan dikasih makan. Ya, ada makanan yang nanti surprise buat setiap mereka. Jadi pastikan anak-anak kita ikut lomba yang benar ya. Kalau makan kerupuk pun kerupuknya sudah ada ISO-nya ya. Enggak, kerupuk mah sama aja gitu ya. Tapi ya mereka bisa lomba bersama dengan teman-teman saudara-saudara seimannya di tempat ini. Oke, kemudian WBI akan mengadakan ibadah juga ya. Di hari kemerdekaan ini, Sabtu tanggal 19 Agustus jam 3 sore. Nanti narasumbernya masih dirahasiakan ya. Jadi pastikan nanti ibu-ibu bisa hadir bersama mengikuti ibadah WBI ini karena temanya luar biasa yang diberikan, yaitu anak adalah
milik pusaka dari Tuhan. Selama ini kita nggak ngerti anak kita mau diapain, tapi lewat WBI ini kita akan lebih tahu bahwa anak itu sebenarnya adalah milik pusaka yang dititipkan Tuhan buat setiap kita. Jadi kami undang untuk wanita-wanita di tempat ini bisa hadir di ibadah WBI Sabtu ini jam 3 sore. Oke, itu aja. Tadi kita masuk, kita dibagikan amplop persembahan. Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan perpuluhan bisa masukkan ke amplop ya, ada amplop perpuluhan juga, dan di depan kita ada barcode, kita bisa scan kalau kita nggak mau kasih secara manual. Nilainya tetap sama di hadapan Tuhan ya. Jadi kita persiapkan, mari kita sama-sama mau berdoa sebelum kita mau mengembalikan kepercayaan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, pada siang hari ini kami diberikan kesempatan kami mengembalikan kepercayaan Tuhan dalam hidup kami yang kami dipercaya untuk kelola berupa keuangan. Kami kembalikan berupa kolekte kami, janji iman kami. Kami kembalikan berupa persepuluhan kami. Engkau memberkati setiap taburan-taburan kami ini Tuhan. Biarlah semuanya ini bisa memberkati pekerjaan Tuhan melalui gereja lokal di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur, kami siap mengembalikan kepercayaan-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu boleh memasukkan ke kotak-kotak persembahan yang sudah disediakan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Bahwa kita percaya ada kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Itu sudah cukup buat kita untuk kita bisa melewati setiap badai-badai dalam kehidupan kita. Apapun kondisi kita hari-hari ini. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak pernah menjanjikan hidup yang mudah bagi kami. Sehingga ketika kami sedang menghadapi kesulitan hidup hari ini, kami tidak mempunyai hak untuk komplain kepadamu. Karena Engkau memang tidak pernah menjanjikan hidup yang mudah. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak pernah menjanjikan jalan kami akan selalu rata. Sehingga ketika kami sedang menghadapi jalan yang sama sekali tidak menyenangkan, tetap kami tidak mempunyai hak untuk komplain. Terima kasih Tuhan, karena Kau tidak pernah menjanjikan langit akan selalu biru. Itu sebabnya di saat kami sedang menghadapi badai hidup hari ini, tidak ada alasan bagi kami untuk meragukan kasih dan penyertaan-Mu atas hidup kami. Itu sebabnya apapun keadaan kami, bagaimanapun situasi hidup kami hari ini,
Di hadapan-Mu Tuhan kami katakan, semua itu tidak menjadi masalah. Namun yang menjadi masalah dalam hidup ini adalah, ada di tangan siapa hidup kami ini. Sebab ketika hidup kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan, apa saja boleh terjadi dalam hidup ini. Namun sungguh hanya dekat Engkau Tuhan kami merasa tenang. Itu sebabnya di hadapan-Mu saat ini, inilah pernyataan kami. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Silakan Bapak Ibu sudah duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Satu kali ada wanita Sirofenisia, anaknya kerasukan setan, dan dia meminta pertolongan kepada Tuhan untuk melepaskan anaknya dari kuasa jahat. Namun Tuhan Yesus tidak peduli. Itu tidak membuat dia putus asa. Dia terus berteriak-teriak minta pertolongan Tuhan. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus menghardik dia. Tetap Tuhan tidak peduli. Bahkan Tuhan Yesus berkata, Aku hanya diutus untuk domba-domba yang hilang di Israel. Namun itu pun tidak membuat wanita ini menyerah. Lalu dia datang lebih mendekat dan tersungkur sambil menyembah. Namun tetap Tuhan Yesus tidak peduli. Bahkan Tuhan Yesus merendahkan wanita itu dengan berkata, biarkan anak-anak makan sampai kenyang terlebih dahulu. Sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak, lalu melemparkannya kepada anjing. Bapak Ibu sudah bisa bayangkan kalau kita yang ada dalam posisi wanita itu. Tapi wanita ini tetap merendahkan hatinya. Dan menjawab Tuhan dengan berkata, benar Tuhan, tetapi anjing di kolong meja juga memakan remah-remah yang jatuh dari atas meja. Wanita ini lulus ujian imannya Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan Yesus memuji ketangguhan wanita ini. Dan berkata, sekarang pulanglah. Sebab anakmu sudah dilepaskan. Mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara, kita belum mengalami pertolongan Tuhan. Atas apa yang tengah terjadi, atas apa yang sedang kita alami dalam hidup ini. Pertanyaannya, how low can you go? Seberapa rendah kita bisa merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Sebagaimana wanita Sirofenisia ini. Maka kita akan melihat pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Tepat waktu bagi setiap kita. Itu sebabnya apapun keadaan kita saat ini Bapak Ibu Saudara. Bagaimanapun situasi hidup kita saat ini. Mari sama-sama di hadapan Tuhan sekali lagi kita mau katakan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku
berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Sekali lagi katakan, hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Mari dengan bangkit berdiri di hadapan Tuhan, sama-sama sekali lagi katakan, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku, ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala
tenang, dan ku tenang di dalam caramu, dan ku tenang di dalam caramu. Hanya dekatmu Tuhan, kami aman. Hanya dekatmu kami tenang. Hanya Engkaulah Tuhan yang kami andalkan, yang kami percaya. Mari sekali lagi dengan segala hormat kita mau angkat kedua tangan di hadapan Tuhan, tanda penyerahan kita kepada Tuhan. Hirarabo, hina. Hiralabayarabashane, hina. Hinararabo, hina. Selama-lamanya hanya Engkaulah Tuhan yang kami andalkan, yang kami percaya. Terima kasih Tuhan, karena di saat kami sedang berlari di dalam pertandingan hidup ini, suara-Mu yang penuh kasih itu senantiasa menyemangati kami di garis akhir. Pada saat kami sedang terluka, suara penghiburan-Mu meringankan rasa sakit kami. Pada saat kami sedang merasa sendiri, penyertaan-Mu yang sempurna begitu nyata atas hidup kami. Itu sebabnya apapun dan bagaimanapun keadaan kami saat ini, kami tetap katakan kami adalah orang-orang yang sangat beruntung dalam hidup ini. Karena kami memiliki dan kami dimiliki oleh kasih dan cinta yang tidak pernah berubah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Sambil tetap berdiri Bapak Ibu Saudara, kita mau baca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius 8 ayat yang ke-23 sampai ke-27. Tadi pagi di tempat ini saya berbicara tentang Matius 14 ayat yang ke-22 sampai ke-33. Tuhan Yesus berjalan di atas air. Masih dalam konteks yang sama di Danau Galilea, ada kejadian yang kedua Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus ada bersama dengan murid-muridnya di perahu. Kita baca sama-sama firman Tuhan. Judul dari perikop ini, angin ribut diredakan. Kita baca sama-sama beberapa ayat ini Bapak Ibu Saudara. Ayat ke-23, 1, 2, 3. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, di Danau Galilea ini ada dua kejadian dahsyat. Namun sayangnya dua kejadian dahsyat ini dua-duanya menggambarkan tentang ketakutan. Tadi pagi saya berbicara di tempat ini
Bagaimana di saat-saat kritis di mana mereka sudah begitu ketakutan, Tuhan Yesus datang berjalan di atas air. Namun kedatangan Tuhan yang dramatis itu tidak membuat murid-muridnya merasa tenang. Bahkan justru merasa semakin ketakutan dan mengira itu hantu. Nah, kejadian yang kedua, Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka di perahu, tapi Tuhan Yesus tertidur. Lalu angin sakal mengombang-ambingkan kembali perahu itu dan mereka begitu ketakutan dan mengira mereka akan binasa. Saya mau mengutip sekali lagi perkataan Tuhan, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini kita boleh takut enggak? Kita boleh khawatir enggak? Jawabannya tentu boleh. Kenapa boleh? Karena rasa takut dan khawatir itu manusiawi. Rasa takut dan khawatir itu bagian dari jiwa kita. Sama seperti kecewa, marah, senang, sedih dan sebagainya. Lalu apa yang menjadi tidak boleh? Ketika kita membiarkan rasa takut dan khawatir itu menguasai hidup kita. Sehingga rasa takut dan khawatir itu berubah menjadi ketakutan dan kekhawatiran. Nah, itu yang tidak boleh. Nah, sebagai orang percaya, tentunya kita tidak perlu hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Karena kita punya Bapa yang senantiasa menjaga dan memelihara hidup kita. Yang mengasihi kita lebih dari apapun dalam hidup ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai Bapa yang begitu baik dan mengasihi kita, tentunya seringkali Dia mau mengirimkan bagi kita anak-anak kesayangannya, biji matanya, hadiah Bapak Ibu Saudara. Namun sekali lagi sayangnya Bapak Ibu Saudara, setiap kali Tuhan mau mengirimkan bagi kita hadiah, Dia selalu membungkusnya dengan masalah. Semakin besar hadiah yang Dia mau kirimkan bagi kita, maka semakin besar juga masalah yang membungkusnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan masalah yang begitu besar, biarlah kita meresponinya dengan benar dan percaya pasti ada berkat Tuhan yang besar di balik masalah besar yang tengah terjadi dan kita alami. Namun Bapak Ibu Saudara, sekali lagi sayangnya, setiap kali kita sedang menghadapi persoalan dan masalah yang besar dalam hidup ini, kita justru melakukan dua kesalahan besar. Kesalahan besar yang pertama, berapa sering kita merasa kita ini lebih pintar daripada Tuhan. Buktinya apa? Berapa sering kita mencoba untuk mengatur Tuhan, bahkan mengajari Tuhan tentang apa yang Dia harus kerjakan dalam hidup kita. Tuhan, kalau Tuhan buat hidup saya begini, nanti saya akan begini nih Tuhan. Nanti kalau saya sudah, kita ajari Tuhan tentang apa yang Dia harus kerjakan dalam hidup kita. Padahal firman Tuhan sudah ingatkan kepada setiap kita, adapun jalannya, pikirannya dan rancangannya jauh lebih tinggi daripada jalan pikiran hati kita. Sekalipun kita tahu akan kebenaran itu, bukankah kita masih melakukannya sampai hari ini? Kesalahan besar yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita selalu memberikan batas waktu bagi Tuhan untuk Dia segera melakukan seperti apa yang kita perintahkan kepadanya. Kalau dalam jangka waktu sekian Tuhan tidak kabulkan doa saya, kalau dalam jangka waktu sekian Tuhan tidak melakukan seperti apa yang saya minta, lalu kita ancam Dia. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa, biarlah semua kita diberikan kerendahan hati untuk mau mengakui bahwa Dia punya terlalu banyak macam cara untuk menolong setiap kita. Jangan pernah batasi kuasa Tuhan. Dia punya terlalu banyak macam cara. Bahkan apa yang kita tidak pernah pikir, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, itu yang sering kali Dia kerjakan. Biarkan Tuhan bekerja sesuai dengan caranya. Dan biarkan Dia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Bagian kita hanya percaya.
Sebab tidak akan pernah terjadi dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara. Masalah meninggalkan kita dalam keadaan yang sama seperti ketika dia mendatangi kita. Mengapa demikian? Sebab selalu ada dampak dan akibat yang terjadi pada waktu masalah datang dalam hidup kita. Dampak dan akibatnya cuma ada dua kemungkinan Bapak Ibu Saudara. Kemungkinan yang pertama, keadaan kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sebab lewat persoalan masalah yang datang dan terjadi dalam hidup kita, kita memperoleh banyak pelajaran berharga. Kita menjadi semakin kuat dalam hidup ini. Namun dampak dan akibat yang kedua justru sebaliknya. Keadaan kita menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Berapa banyak kita seringkali menjumpai, ada banyak orang ketika mereka menghadapi persoalan dan masalah, mereka semakin terpuruk dalam hidupnya. Dan kalau persoalan dan masalah itu menjadikan keadaan kita lebih buruk dari sebelumnya, berarti ada yang salah dari dalam diri kita ketika kita meresponi masalah itu pada saat dia datang dan terjadi. Mengapa demikian? Sebab bukankah Roma 8 ayat yang ke-28 katakan apa? Bahwa Allah kita adalah Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan Bapak Ibu Saudara. Jadi atas apapun yang Tuhan sedang buat, apapun yang Tuhan sedang izinkan terjadi dalam hidup kita, ngerti nggak ngerti, percayalah ujung-ujungnya pasti akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Tuhan tidak minta banyak dari setiap kita, yang Tuhan minta cuma satu. Apapun dan bagaimanapun dan sampai kapanpun, jangan pernah lepas kepercayaan kita kepada Tuhan. Di saat hidupku seakan tak berdaya, namun ku tetap kuatkan hatiku. Karena ku tahu hidupku dalam tangan-Mu, pengharapanku hanya kepadamu. Sama-sama katakan. Di saat hidupku seakan tak berdaya, namun ku tetap kuatkan hatiku. Karena ku tahu hidupku dalam tangan-Mu, pengharapanku hanya kepadamu. Tetap ku percaya, tetap ku melihat Kau bekerja menurut cara-Mu. Tetap ku percaya, tetap ku berharap Kau berkuasa di dalam hidupku. Yang percaya katakan, tetap ku percaya, tetap ku melihat Kau bekerja menurut cara-Mu. Tetap ku percaya, tetap ku berharap Kau berkuasa di dalam hidupku. Pada waktu dia masih belia, Corrie ten Boom, seorang wanita Belanda yang menyelamatkan begitu banyak kaum Yahudi dari kekejaman tentara Nazi pada waktu itu. Dia sempat mendengar kesaksian dari seorang hamba Tuhan asal India yang bernama Sadhu Sundar Singh. Di dalam kesaksian Sadhu itu dia berkata, pada waktu dia masih kecil dia sangat membenci Yesus.
Dia bakar begitu banyak Alkitab. Dia lempari para misioneri dengan batu dan lumpur. Dia menantang Tuhan untuk menyatakan dirinya kalau dia itu betul-betul ada. Bahkan dia minta dibuktikan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Pada saat itu Syahdu berpikir, untuk membuktikan bahwa ada kehidupan setelah kematian, maka dia harus mati terlebih dahulu. Pada suatu hari dia berniat untuk menabrakkan dirinya kepada kereta yang tengah melaju dengan kencang. Namun sebelum Syahdu melakukan niatnya itu, dia berkata, tiba-tiba dia melihat ada satu sinar putih yang terang benderang melingkupi dia. Dan dari dalam sinar putih yang terang benderang itu dia melihat ada seorang laki-laki di situ dan berkata, sampai berapa lama lagi engkau menolak dia yang telah menebus dosa-dosamu. Saat itu Syahdu melihat dengan jelas ada lubang di kedua telapak tangan laki-laki itu. Pada saat mendengar kesaksian Syahdu, Kori berkata, seandainya saja saya bisa mengalami hal-hal yang seperti itu, tentu hidup kekristenanku tidak akan pernah membosankan seperti ini. Dan ketika Kori menyatakan keinginannya kepada Syahdu, saat itu Syahdu berkata, justru pengalaman hidupmu bersama dengan Tuhan itu jauh lebih dahsyat dari apa yang aku alami. Sebab aku harus melihatnya terlebih dahulu, baru aku bisa mempercayainya. Sementara engkau sudah mempercayai dia sebelum engkau melihatnya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, engkau telah melihat maka engkau percaya. Namun berbahagialah setiap orang yang tidak melihat namun tetap percaya. Mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara kita belum bisa melihat bagaimana cara Tuhan bekerja. Sebab memang tidak semua rahasianya dia singkapkan bagi kita. Ada saat dalam hidup ini kita dialihkan kepada belokan-belokan yang kita tidak bisa kendalikan. Jalan-jalan yang terjal. Bahkan tidak jarang dia bawa kita turun ke dalam lembah kekelaman. Bapak Ibu Saudara, biarkan Tuhan bekerja sesuai dengan caranya. Sekalipun kita tidak mengerti. Mungkin hari ini kita merasa seakan-akan Tuhan sedang berpangku tangan. Tuhan tidak buat apa-apa, bahkan seakan-akan Tuhan tidak peduli dengan kita. Kalau itu yang sedang kita alami Bapak Ibu Saudara, izinkan saat ini saya menyadarkan setiap kita bahwa sesungguhnya di belakang kita dia tidak pernah berhenti berkarya untuk menggenapi setiap janji dan rancangannya atas hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika kaki sudah tidak kuat lagi untuk berdiri, berlututlah. Ketika tangan sudah tidak kuat lagi untuk digenggam, lipatlah. Ketika kepala sudah tidak kuat lagi untuk ditegakkan, menunduklah. Sebab kita tidak akan pernah kalah setiap kali kita berperang dengan lutut kita. Di saat hidupku seakan tak berdaya, namun ku tetap kuatkan hatiku. Karena ku tahu hidupku dalam tangan-Mu, pengharapanku hanya kepadamu. Tetap ku percaya, tetap ku melihat Kau bekerja menurut cara-Mu. Tetap ku percaya, tetap ku berharap
berkuasa di dalam hidupku. Di hadapan Tuhan sekali lagi katakan, tetap ku percaya, tetap ku melihat Kau bekerja menurut caramu. Tetap ku percaya, tetap ku berharap Kau berkuasa di dalam hidupku. Tetap ku percaya. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kau bekerja menurut caramu. Tetap ku percaya, tetap ku berharap Kau berkuasa di dalam hidupku. Kau berkuasa, Kau berkuasa di dalam hidupku. Kau bekerja di dalam hidupku. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di hadapan Tuhan mari kita akui sekali lagi, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Sekalipun kita percaya, namun tetap harus kita akui bahwa hidup ini memang berat, Bapak Ibu Saudara. Hidup ini memang tidak mudah. Ini adalah kenyataan yang harus kita hadapi dan jalani. Bahwa hidup ini memang berat. Namun Bapak Ibu Saudara, hidup ini akan menjadi lebih berat lagi kalau kita menjalaninya dengan mengeluh dan menggerutu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ada terlalu banyak alasan kenapa Tuhan tidak suka ketika umatnya mengeluh dan menggerutu. Sebab pada saat kita mengeluh dan menggerutu Bapak Ibu Saudara, maka tidak akan pernah ada ucapan syukur yang keluar dari mulut kita di hadapannya.
Ketika kita mengeluh dan menggerutu, tanda kita tidak percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah segala keadaan apapun menjadi kebaikan bagi setiap kita. Ketika kita mengeluh dan menggerutu, tanda kita sudah kalah dengan keadaan. Bapak Ibu, sudah sering kali kita berpikir bahwa yang namanya dosa, itu kalau kita membunuh, kalau kita mencuri, kalau kita berzina dan sebagainya. Namun berapa sering tanpa kita sadari bahwa mengeluh dan menggerutu itu adalah salah satu kategori dosa yang serius di hadapan Tuhan. Bahkan di dalam kitab Bilangan 14 ayat ke-27 Tuhan menyamakannya dengan kejahatan. Sampai berapa lama lagi umat yang jahat ini bersungut-sungut kepadaku? Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, berhenti mengeluh dan menggerutu. Sebab mengeluh dan menggerutu itu adalah dosa yang serius di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara mau bukti? Saya bisa buktikan. Untuk itu izinkan saya bertanya terlebih dahulu. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir yang sudah membudaki mereka turun-temurun, apakah itu atas kehendak Allah? Tentunya iya. Allah sampai mendatangkan begitu banyak tulah hanya untuk mengeluarkan bangsa ini dari tanah Mesir. Dan ketika Allah membawa keluar bangsa ini dari tanah Mesir, apa yang Allah janjikan? Tanah perjanjian. Mohon izin tanya Bapak Ibu Saudara. Apakah kemudian bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian? Tidak. Kecuali Joshua dan Kaleb. Kenapa bangsa Israel tidak bisa masuk tanah perjanjian? Keluhan dan kerutuan. Satu ketika saya nonton DVD, judulnya The Bible. Pada waktu saya nonton film itu ada berbagai macam perasaan berkecamuk di hati saya. Yang pertama, saya tidak bisa tahan air mata saya. Kenapa saya nangis pada waktu saya nonton film ini? Pada waktu saya menyaksikan bangsa Israel dikejar tentara Firaun, di hadapan mereka tidak ada jalan. Yang ada cuma laut Teberau yang begitu lebar dan dalam. Namun dahsyatnya Allah kita, sekalipun tidak ada jalan, Dia tetap sanggup untuk membuka jalan. Laut Teberau yang begitu lebar dan dalam dibelah menjadi dua. Pada waktu saya menyaksikan adegan di mana bangsa Israel berjalan di tengah-tengah lautan dengan dinding kiri dan kanannya lautan, saya nangis-nangisnya. Saat itu saya pikir gini, ini kan saya baru nonton filmnya. Saya tidak tahu bagaimana cara saya mengungkapkan kebanggaan saya punya Allah yang seperti Dia. Kalau waktu itu saya ada di tempat kejadian. Dan saya alami sendiri kejadian yang maha dahsyat itu. Tapi pada waktu saya marah Bapak Ibu Saudara. Pada waktu saya nangis, saya jadi marah. Kenapa kemudian saya jadi marah? Sebab tidak butuh waktu yang lama. Setelah bangsa Israel mengalami sendiri kejadian yang maha dahsyat itu. Setelah mereka menyanyikan nyanyian syukur dan kemenangan mereka. Hanya butuh waktu 3 hari. Mereka ubah nyanyian syukur mereka. Nyanyian kemenangan mereka. Dengan sungut-sungut di hadapan Allah. Ketika kemudian mereka tiba di Marah. Dan mereka mendapatkan air pahit di situ. Pada waktu saya menyaksikan adegan ini, saya marah betul dengan bangsa ini. Saya bilang ini bangsa memang keterlaluan. Ini bangsa memang gak tahu diri. Baru saja mengalami mujizat. Baru saja menyanyikan nyanyian syukur dan kemenangan. Sekarang sudah bersungut-sungut lagi. Tapi pada waktu saya marah Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba saya jadi malu sendiri. Ketika saya sadar. Bukankah saya juga masih sering melakukan hal yang sama seperti itu? Berapa sering Bapak Ibu Saudara ketika semuanya berjalan seperti apa yang kita harapkan. Lalu dengan mudah kita berkata, oh Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Namun manakala kita mulai mengalami banyak hal yang kita tidak bisa pahami. Kita mulai mempertanyakan kasih Tuhan atas hidup kita.
Bapak Ibu Saudara, bersungut-sungut mengeluh. Pada waktu kami perjalanan dari Israel menuju Mesir, di dalam bus tur lokal kami yang di sana membentangkan sebuah peta. Lalu dia tunjukkan, ini Mesir, ini tanah perjanjian. Harusnya jaraknya tidak panjang. Tapi kenapa bangsa Israel harus putar 40 tahun di padang gurun? Keluhan dan gerutuan. Bapak Ibu Saudara, bukankah sesuatu yang sangat ironis? Kenapa? Untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir yang sudah membudaki mereka berabad-abad lamanya, namun bagi Allah cuma dibutuhkan waktu 10 hari. Untuk mengeluarkan bangsa ini dari tanah Mesir. Namun ironisnya dibutuhkan waktu 40 tahun untuk mengeluarkan Mesir dari pikiran dan hidup bangsa ini. 10 hari mengeluarkan Israel dari Mesir. 40 tahun mengeluarkan Mesir dari Israel. Mereka selalu mengingat-ingat Mesir. Mereka selalu membanding-bandingkan dengan Mesir. Bahkan mereka mengangkat pemimpin untuk membawa mereka kembali ke Mesir. Ada banyak orang seringkali mengeluh dan menggerutu sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih kok proses ini gak selesai-selesai? Bapak Ibu Saudara, gak usah tanya gitu sama Tuhan. Kenapa? Sebab yang sering kali mempercepat dan memperlambat proses yang terjadi dalam hidup kita, itu bukan Tuhan. Jadi gak usah tanya sama Tuhan begitu. Sebab yang sering kali mempercepat dan memperlambat proses yang terjadi dalam hidup kita, itu adalah diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Diri kita sendiri. Tuhan, saya gak ngerti. Kenapa Tuhan izinkan saya mengalami semuanya ini. Tapi sekalipun saya gak ngerti, saya tetap mau setuju denganmu. Sebab saya yakin Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat atas hidup saya. Maka proses itu akan cepat selesai, Bapak Ibu Saudara. Namun sebaliknya, kalau kita banyak protes, mengeluh, menggerutu sama Tuhan, maka percayalah, proses itu akan menjadi semakin panjang. Semakin panjang. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak menuntut kita untuk memahami segalanya. Sebab tidak akan pernah juga terselami. Bapak Ibu Saudara mau banyak tanya sama Tuhan, Tuhan jawab pun kita gak bisa pahami. Terlalu tinggi. Sebab memang bukan bagian kita untuk memahami semua jalan-jalannya. Bagian kita adalah setuju dan percaya bahwa di balik apapun yang Tuhan buat dalam hidup kita, pasti ada maksud dan tujuan Tuhan. Apa sih yang Tuhan maksudkan dan tujukan dalam hidup kita? Apapun itu, ujung-ujungnya pasti untuk kebaikan diri kita sendiri. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu, Tuhan.
coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Yang setuju katakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Satu kali saya berkesempatan untuk mengunjungi senior saya, Bapak Ibu Saudara. Seorang wanita yang sudah berusia senja dan dia belum menikah. Namun akhirnya dia bertemu dengan seorang laki-laki yang usianya di atas dia dan mereka menikah. Namun karena mereka menikah di usia senja, mereka tidak dikaruniai seorang anak pun. Mereka tinggal di sebuah rumah yang kecil dan sederhana. Namun lebih dari 3 tahun terakhir ini, suaminya menderita sakit yang begitu berat. Sehingga dia tidak bisa turun dari tempat tidur. Semua aktivitas dikerjakan di tempat tidur. Bahkan lebih dari 3 tahun terakhir ini, mereka berdua tidak mempunyai income sama sekali. Dan lebih dari 3 tahun terakhir ini, dia tidak bisa meninggalkan rumahnya sekejap pun. Karena dia harus terus merawat suaminya. Jangankan suster, asisten rumah tangga pun mereka tidak punya. Sampai suatu hari dia memohon izin kepada suaminya untuk mengakhiri hidupnya terlebih dahulu. Sebab dia berkata, saya sudah tidak kuat lagi. Bapak Ibu Saudara, bukankah setiap kali kita diperhadapkan dengan masalah yang besar, tekanan yang berat dalam hidup ini, seringkali kita berkata, saya sudah tidak kuat lagi. Sepertinya kitalah yang paling tahu batas kekuatan kita. Padahal pagi siang ini dengar baik Bapak Ibu Saudara, yang paling tahu batas kekuatan kita itu adalah Tuhan. Dan dia berjanji, dia tidak akan pernah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita yang akan melampaui kekuatan kita untuk menanggungnya. Jadi jangan pernah berkata saya sudah tidak kuat lagi. Sebab kalau betul-betul kita sudah tidak kuat lagi, tidak mungkin Tuhan masih izinkan itu terjadi. Sebab itu janji Tuhan tidak akan pernah melampaui kekuatan kita. Namun sebaliknya Bapak Ibu Saudara, kalau hal itu masih terjadi dan kita alami, itu karena dia memandang kita masih cakap. Kita masih kuat Bapak Ibu Saudara. Dan sementara itu dia akan tambahkan kekuatannya bagi setiap kita. Engkau mungkin protes dan berkata, tapi kenapa kok saya berat begini? Kenapa dia gak seberat apa yang saya alami? Jawabannya sederhana Bapak Ibu Saudara. Karena di mata Tuhan, engkau jauh lebih kuat daripada dia. Sebab batas kekuatan setiap orang itu berbeda-beda. Jadi jangan pernah membanding-bandingkan. Sebab hanya Tuhan yang paling tahu batas kekuatan setiap umatnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini, cuma satu yang kita tidak pernah boleh. Yaitu menyerah kepada keadaan. Tetapi satu yang kita harus, menyerah kepada kehendak Tuhan. Sebab dia tahu jauh lebih baik daripada setiap kita. Izinkan dengan hormat saya jemput Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri sekali lagi. Jangan jadikan kata-kata ini hanya sebagai nyanyian Bapak Ibu Saudara. Sebab engkau tidak akan dapat apa-apa. Saat ini saya tidak akan adakan altar call.
Sebab dari awal sampai saat ini adalah altar call kita di hadapan Tuhan. Kita datang dengan penyerahan, dengan pernyataan iman dan komitmen kita di hadapan Tuhan. Itu sebabnya jangan jadikan kata-kata ini hanya sebagai nyanyian, tapi jadikan kata-kata ini sebagai ungkapan iman dan komitmen kita di hadapan Tuhan. Bahwa apapun dan bagaimanapun dan sampai kapanpun kita tidak akan pernah menyerah kalah. Sebab kita tidak ditentukan menjadi orang-orang yang kalah, tapi kita ditentukan menjadi lebih daripada pemenang. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, kami percaya tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana, ku takkan menyerah. No, Mari angkat kedua tangan, tanda menyerah kepada Tuhan. Kepada kehendak-Mu, hatiku percaya Tuhan punya sekali lagi sama-sama katakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dengan iman hatiku percaya Tuhan punya rencana. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Dengan mengangkat kedua tangan di hadapan Allah, sekali lagi katakan,
mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli. Ini kepercayaan kami di hadapan-Mu Tuhan, bahwa dalam hidup kami ini tidak akan pernah ada satupun yang mengerti kami. Tidak akan pernah ada satupun yang peduli dengan kami. Sebagaimana Engkau Allah mengerti kami. Sebagaimana Engkau Allah mempedulikan setiap kami. Dan itu sudah lebih daripada cukup bagi kami. Untuk kami menjalani hidup yang masih Engkau anugerahi bagi kami hari ini dan seterusnya. Sebab kami percaya yang menyertai kami lebih besar dari apapun yang ada di hadapan kami saat ini. Mari semua kita yang setuju dan percaya sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Jadi sepakat ya Bapak Ibu Saudara, berhenti mengeluh dan menggerutu. Bapak Ibu Saudara, pada saat kesempatan ini saya memohon dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab tahun ini Bapak Ibu Saudara, saya sedang memperingati 25 years anniversary dari rekaman saya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sudah 25 tahun Tuhan mempercayakan rekaman ini kepada saya. Pertama kali saya rekaman itu akhir tahun 97, Allah Peduli. Jadi Allah Peduli ini sudah 25 tahun. Lalu tahun-tahun berikutnya Tuhan percayakan Kau mengenal hatiku, semua baik Bapa yang kekal, seperti Bapa sayang anaknya, Ku tak akan menyerah arti kehadiranmu, seperti yang Kau ingini besar anugerahmu, dan seterusnya sampai album saya yang terakhir ini. Nah, untuk kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, saya mau mengucap syukur dan berterima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah mensupport pelayanan saya sejak dari zaman kaset. Sampai kaset sudah tidak ada, lalu berubah menjadi zamannya CD. Dan sebentar lagi CD pun sudah tidak ada lagi. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara tidak akan pernah dapatkan CD-CD saya. Kenapa? Karena sekarang sudah tidak diedarkan lagi. Loh, kenapa tidak diedarkan? Karena banyak toko-toko buku rohani sudah pada tutup Bapak Ibu Saudara. Karena toko-toko buku rohani pada tutup, jadi distributor rohaninya juga tutup. Bahkan yang lebih parah lagi terakhir, saya cek ternyata pabrik-pabrik CD juga sudah pada tutup sekarang. Itu sebabnya atas permintaan banyak jemaat Tuhan, mereka minta supaya saya mengeluarkan koleksi CD saya dari album pertama sampai album yang terakhir dalam bentuk flash disk atau USB. Nah, baru Januari tahun ini saya keluar dalam bentuk flash disk atau USB ini. Bersyukur Bapak Ibu Saudara dengan adanya flash disk dan USB ini, jadi album-album saya yang awal-awal itu masih bisa didapat sekarang. Karena kalau dengan CD sudah tidak mungkin dapat lagi. Nah, karena sudah tidak diedarkan lagi Bapak Ibu Saudara, jadi terpaksa setiap kali kami pelayanan kami harus bawa sendiri. Barangkali ada di antara Bapak Ibu Saudara yang senang mengoleksi CD-CD saya, dan nanti di belakang meja belakang sana ada beberapa koleksi CD maupun USB saya. Saya berdoa biarlah lewat setiap narasi maupun pujian yang ada di dalamnya, Tuhan bisa berbicara lebih banyak kepada Bapak Ibu Saudara. Pagi ini saya sudah 1 jam lebih, sudah kepanjangan. Bapak Ibu Saudara, tidak banyak yang saya bisa sampaikan. Dan saya berdoa lewat setiap narasi dan pujian yang ada di dalamnya, Tuhan bisa lebih banyak lagi berbicara di saat-saat teduh Bapak Ibu Saudara. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara lagi putar CD saya atau USB saya, lalu ingat sama saya, jangan lupa terus doakan saya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Oke, Bapak Ibu diberkati Tuhan, amin. Ya, atas nama GB Citra 2 mengucapkan terima kasih Pak Jeffrey yang memberkati kami. Sungguh kami dibawa untuk masuk mengalami kesegaran bersama Tuhan. Siapa yang boleh rasakan itu? Boleh angkat tangan saudara. Puji Tuhan. Terima kasih sekali lagi. Dan saudara, kita menghadapi banyak persoalan dalam hidup. Karena ketika kita melek, kita selalu menghadapi masalah. Tapi ingat,
lewat pujian dan pesan firman Tuhan. Yang pertama adalah tetap percaya Tuhan berkuasa atas hidup kita. Yang setuju katakan amin. Ya, sekalipun kita belum melihat, kita percaya. Yang kedua, bilang sebelahnya, jangan suka ngomel. Bilang sebelahnya, jangan suka ngomel. Ya. Bilang, mau diperpanjang atau diperpendek? Masalahnya tergantung dari kita. Amin, saudara. Yang ketiga, saudara, masalah itu tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan selalu akan menolong kita. Jangan mengukur kekuatan itu menurut ukuran kita. Tapi Tuhan tahu yang akan kekuatan di mana kita punya kekuatan. Sekali lagi terima kasih Pak Jeffrey. Tuhan memberkati. Yang kedua, saudara, tadi sudah disampaikan di belakang ada USB, ada VCD. Saya dorong saudara untuk memiliki itu. Jadi saudara datang tadi beribadah tidak dengan tangan kosong, pulang juga tidak dengan tangan kosong. Artinya milikilah saudara dengan menggantikan mungkin ongkos. Dan selamat buat Pak Jeffrey, 25 tahun pelayanan pujian yang telah memberkati banyak orang. Puji Tuhan. Saudara, kita akan mendoakan saudara kita yang akan menyerahkan putranya ya. Putranya bernama Eltano Felinus Gunawan. Wah, keren namanya ya. Ayah dari Robi Gunawan dan Juliana. Silakan maju ke depan. Sementara dia mempersiapkan maju ke depan, firman Tuhan dalam kitab Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-51, 2 dan 3 dikatakan di sana bahwa Yesus makin bertambah besar hikmatnya. Yesus makin bertambah besar hikmatnya. Ya. Lukas pasal 2 ayat yang ke-52. Yesus makin besar hikmatnya. Ya. Makin dikasih oleh Allah dan manusia. Ya. Kenapa Yesus sampai seperti itu? Bukankah Yesus adalah Tuhan? Bukan. Saat itu adalah dia manusia 100%. Ya. Kenapa? Karena Yusuf bertanggung jawab terhadap Yesus. Dari masa kandungan, dari masa bahaya dibawa ke Mesir, sampai pada balik lagi ke Nazaret, serta dibawa ke bait Allah. Yesus makin lama makin bertambah besar dan hikmatnya. Waduh, ngomong terus ya, luar biasa ini anak cerdas ya. Karena papa mamanya luar biasa. Tepuk tangan dong buat dia. Yesus dibawa ke bait Allah. Ada 3 sekolah yang dilalui Yesus. Namanya Bet Sefer, Bet Midras, dan Bet Talmud. Ada 3 tingkatan, dasar, menengah, dan kuliah. Kenapa Yesus dipanggil rabi? Karena Yesus juga kuliah di bait Allah. Jadi masa remaja Yesus sampai 30 itu, Yesus itu sekolah. Jadi bukan ada di India. Saya percaya Robi sama Juliana akan membawa anak-anak ini pusaka dari Tuhan untuk takut akan Tuhan. Satu kali kelak dia dapat mengambil keputusan untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Mari kita bangkit diri sama-sama. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Papa, kami berdoa buat Robi dan Juliana sebagai orang tua yang telah Tuhan percayakan kepada mereka, yaitu Eltano kepada keluarga ini. Dan biarlah Tuhan, Engkau juga akan memberikan hikmat kepada kedua orang tua ini. Sehingga anak-anak ini dibawa kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Dan seperti Tuhan Yesus di tengah-tengah keluarga Yusuf dan Maria, Yesus bertambah besar, tambah hikmatnya, dicintai oleh manusia, dicintai oleh Allah. Demikian juga anak-anak ini akan bertumbuh, hikmat Tuhan ada padanya. Pakailah kedua orang tua ini menjadi alat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Sekarang aku serahkan engkau, Eltano, ke dalam tangan Tuhan. Kau anak yang luar biasa, anak yang cerdas, anak yang pinter, diberkati Tuhan luar biasa. Sehingga engkau tumbuh di tengah-tengah keluarga yang menjadi kesaksian bagi banyak orang. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, aku serahkan engkau kepada Tuhan, menjadi milik Tuhan, dipercayakan di tengah-tengah keluarga Ruby dan Juliana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bilang amin. Amin. Tuhan berkati. Haleluya. Selamat, Tuhan berkati. Silakan kembali. Mari saudara tetap berdiri. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Seraya engkau menadahkan tangan. Dan biarlah pujian penyembahan pesan firman dari awal sampai pada saat ini menjadi bagian dalam hidupmu, mendarah daging dalam hidup saudara. Dan Tuhan akan menuntun langkah hidupmu kemanapun engkau pergi. Dan hari ini kita diberkati oleh hambanya Bapak Jeffrey. Ya Tuhan, engkau juga akan terus memakai hambamu menjadi alat yang luar biasa. Saudara telah diberkati lewat pesan firman, lewat pujian. Dan hari ini juga 25 tahun pelayanan pujian penyembahan, Tuhan akan memberkati, memakai, sehat kuat diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Dan saudara yang terima pesan firman dan pujian ini juga, engkau akan menjadi pribadi yang sanggup untuk mengatasi setiap persoalan-persoalan hidup saudara. Karena pesan firman dan pujian itu melekat dalam hatimu. Kemanapun engkau pergi, ingatlah bahwa masalah itu diizinkan Tuhan supaya engkau tetap kuat, engkau mengandalkan Tuhan, engkau tidak bersungut-sungut, dan bahkan engkau belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Terimalah berkat itu datang dari Allah Bapa kita di surga, kasih-Nya yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, tuntunan penyertaan kuasa Roh Kudus turun atas hidup saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, berkata amin, 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 amin. Selamat siang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Ya, bagi kita. Bapak Ibu saudara sekalian